Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat selalu. Ketemu lagi di sini dengan saya Yaya Rifandaru di channel Sinau Urip. Ya teman-teman, sudah lama nggak ngobrol lagi, nggak bercerita lagi. Ya kembali lagi saya di sini. Saya bukan apa-apa, saya bukan pencerita, saya juga bukan orang yang ngerti, saya juga bukan orang yang pandai belajar apapun, tapi saya di sini hanya ingin berbagi cerita, pengalaman hidup ya, belajar hidup atau sinau urip itu sendiri. Jadi kali aja mungkin ada hikmahnya atau bisa menjadi pelajaran yang bisa dipetik bersama bagi teman-teman pendengar semuanya. Baik, kalau sebelumnya itu kan saya sering memakai ini ya, cerita gitu, menggunakan sosok atau figur boneka sebagai seorang didong dan lain-lain. Tapi kali ini ada permintaan dari beberapa subscriber, ternyata itu terlalu panjang dan bertele-tele gitu. Jadi kayaknya mungkin langsung saja saya bercerita tentang sebuah kejadian yang mungkin bisa menjadi satu hikmah yang bisa diambil pelajarannya. Oh iya, dan juga sekali lagi ada beberapa pendapat dari teman-teman itu tentang materinya terlalu panjang dan bertele-tele ya, jadi kurang singkat itu. Memang sih kalau di sini saya bercerita memang ada satu rasa yang dipakai itu, jadi nggak sekedar cuman seperti materi yang seperti video short atau story. Kalau menurut saya sih itu memang efektif ya untuk menyampaikan satu pesan, tapi untuk satu cerita yang mendalam dan menggunakan rasa itu mungkin kurang bisa diingat. Jadi di sini satu cerita yang saya sampaikan itu ada satu hikmah yang mungkin bisa jadi sebuah pelajaran tentang hidup. Jadi nggak seperti informasi atau berita yang sifatnya seperti short video yang pendek 15 detik minimal atau bisa 1 menit gitu. Tapi di sini lebih panjang, jadi saya merasa harus menyampaikan itu dengan mendalam ya, jadi butuh rasa untuk menyampaikan itu. Jadi kurang lebih jawaban saya seperti itu. Baik, karena mungkin terlalu panjang, jadi bisa langsung ke cerita aja ya. Jadi ini masuk ke episode 8. Ini adalah satu cerita real, cerita nyata yang dialami oleh ibu saya sendiri kebetulan. Jadi ibu saya bercerita gitu. Jadi pada dulu waktu ibu saya lahir, ibu saya juga belum tahu mengenai itu, tapi diceritain oleh orang tuanya bahwa ketika lahir ternyata wetonnya itu sama dengan bapaknya atau kakek saya. Nah, menurut kepercayaan orang Jawa zaman dulu ya, jadi kalau ada anak yang lahir wetonnya itu sama dengan bapaknya, itu akan memungkinkan terjadi satu crash ya, jadi ketidakcocokan gitu, atau sama-sama apa istilahnya, sama-sama kuat gitu. Kepercayaan seperti itu. Jadi waktu itu ibu saya itu dibuang ke bon, jadi ditaruh di dalam cikrak ya, yang untuk sapu nyapu itu dimasukin, tapi bersih ya. Jadi kayak semacam ritualnya itu ditaruh dalam cikrak lalu ditaruh di kebun, dan seolah-olah itu ditemukan oleh orang tuh, tapi ternyata itu diambil oleh budenya gitu. Jadi ceritanya itu ibu saya itu waktu kecil itu diasuh oleh budenya sampai sekolah ya, kalau nggak salah itu sampai SMP kalau nggak salah. Jadi ceritanya lumayan cukup lama, tapi sebenarnya nggak full 100% itu dibawa oleh budenya, tapi ya sering bolak-balik ke rumah. Cuman secara resmi itu menurut adat istiadat ya, menurut kebiasaan itu, jadi kayak semacam disuruh ikut budenya gitu, tapi kayak adatnya itu dibuang kayak gitu. Jadi ditemukan, dibuang kemudian ditemukan kayak gitulah. Nah, jadi ceritanya begini, yang menarik dari budenya ini adalah, jadi niatnya membuang itu sebenarnya juga kalau zaman sekarang mungkin aneh ya, tapi saya nggak tahu apakah itu relate dengan weton itu, apakah seperti itu gitu. Jadi yang saya masih penasaran itu apakah kalau misalkan itu antara anak dan bapak itu mempunyai satu sudut pandang atau perspektif yang sama, kemungkinan malah jadi satu frekuensi ya, nggak akan bentrok. Tapi kalau
kalau emang punya satu sudut pandang berbeda mungkin bisa jadi bentrok gitu ya. Jadi ya mungkin ada satu apa namanya wacana yang lain yang saya juga nggak terlalu paham. Tapi intinya dengan diasuh bude itu tergantung juga siapa yang mengasuh gitu. Dan ternyata kebetulan ibu saya waktu kecil itu waktu diasuh oleh budenya itu bisa dibilang jadi budenya itu merupakan sosok atau karakter yang apa ya, yang galak, kemudian yang kejam, bahkan lebih kejam dari ibu tiri mungkin ya. Jadi waktu itu jadi kalau sempat cerita itu ya, jadi mau sekolah aja, jadi mau sekolah SMP itu teman-temannya udah pada datang, udah pada lewat menghampiri ibu saya aja itu masih disuruh ngerokin apa namanya tembok lumut di tembok itu masih, kalau nggak selesai itu nggak dapat sarapan kemudian nggak bisa sekolah. Itu salah satu contohnya, sampai ibu saya tuh nangis-nangis gitu. Jadi kenapa saya harus hidup seperti ini gitu. Jadi itu baru salah satu cerita, tapi masih ada banyak cerita tentang kejadian-kejadian seperti apa namanya mau minta kue lebaran aja nggak dikasih gitu ya. Misalnya ngambil dari toples tuh disimpan oleh budenya tuh sampai berapa lama gitu, jadi dimakan dikit gitu. Terus uang saku juga nggak dikasih. Pokoknya sebagai anak itu dibanding sama teman-temannya itu lumayan ini ya, jadi lumayan berbeda gitu. Nah tapi di situ ibu saya juga, ini cerita dari ibu saya sendiri langsung, jadi kapan saya bisa lepas dari penderitaan ini gitu. Dan anehnya orang tua sendiri itu memang seolah-olah mempercayai apa namanya pandangan bahwa akan benar-benar crash gitu kalau tinggal dengan bapaknya gitu. Ternyata sangat percaya dengan itu. Jadi makanya belum diambil nih ibu saya ini dari budenya, masih tetap di situ. Jadi seolah-olah itu orang tuanya tuh kayak agak apa ya, kurang bijak sih. Jadi kayak mungkin sedikit menyiksa dalam tanda kutip, tapi nggak tahu juga itu seperti apa. Tapi yang jelas sih dari nenek atau ibu saya tuh masih baik, kadang-kadang colong-colongan gitu. Tapi karena orang dulu kan maksudnya lebih takut kepada suami ya, jadi si nenek atau si ibu dari ibu saya tuh baik, kadang-kadang ya masih apa namanya colong-colongan ngasih makanan atau apa kayak gitulah semacam itu ya. Mungkin jaraknya sih nggak terlalu jauh, cuman karena mungkin udah ada kontrak entah kontrak seperti apa secara nggak langsung itu jadinya nggak berani gitu. Jadi selain itu juga karena kepatuhan dan nggak berani sama kakek atau suaminya, jadi ada pamali di situ. Jadi nggak berani apa namanya istilahnya itu terlalu banyak intervensi si ibu gitu, kehidupan si ibu waktu itu gitu. Jadi waktu kecil ya, jadi intinya kayak gitu. Jadi sampai dari kecil sampai dewasa sampai SMP itu mengalami satu masa kehidupan yang benar-benar ditempa. Jadi emang banyak kejadian-kejadian yang akhirnya itu membentuk satu karakter yang berbeda ya menurut saya sih. Jadi karakter itu membentuk karakter dari seorang ibu yang memang mudah berserah diri. Jadi kebetulan kalau nggak salah sih weton ibu itu Selasa Kliwon. Jadi Selasa Kliwon itu merupakan satu weton yang cukup bagus ya. Jadi cukup sakral sih, seperti Jumat Kliwon gitu sih. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi makanya mungkin memang karena seperti itu jadi ditempa di satu pendidikan yang nggak formal, tapi itu akan membentuk karakteristik dari si anak itu sendiri gitu. Jadi kalau saya lihat memang agak berbeda, karena ibu saya itu anak perempuan pertama ya. Jadi Pak D laki-laki kan, terus kemudian yang kedua itu meninggal waktu masih bayi, kemudian ibu saya lahir itu ketiga, jadi anak perempuan pertama. Jadi memang apa namanya ya, memang agak sedikit berbeda. Jadi punya prinsip dan apa namanya satu prinsip yang kuat sih menurut saya sih. Jadi kalau dilihat dari human design sendiri gitu ya, jadi saya pernah cek human design-nya itu, blueprint-nya itu memang seorang yang apa namanya hampir semua centernya itu define. Jadi apa namanya lebih mudah untuk berserah diri, untuk lebih mudah untuk mendapatkan ilmu segala macam itu, menyerap itu dari dirinya sendiri, itu memang lebih mudah seperti itu gitu. Jadi intinya sih jadi hikmahnya apa sih? Jadi saya cerita panjang lebar nih. Hikmahnya apa sih? Jadi pendidikan di waktu kecil yang secara nggak langsung itu, secara informal itu membentuk satu karakteristik yang saat ini juga membawa anak-anaknya seperti itu gitu. Jadi buat saya sendiri, saya diajarin puasa, saya diajarin untuk apa namanya
mau berjuang, kemudian survive, kemudian apa namanya, berserah diri, itu semua tuh diajarkan oleh ibu saya. Jadi ketika kamu ingin menjadi orang yang berhasil, yang sukses, kamu harus apa namanya, nggak cuma bekerja keras aja, tapi kamu juga harus apa namanya ya, belajar untuk berserah diri gitu. Jadi caranya bagaimana? Banyak. Jadi nanti kamu akan mengalami kejadian-kejadian di dalam hidup kamu yang apa namanya, akhirnya itu menempa diri kamu gitu ya. Kebetulan waktu saya kecil sampai mungkin SMA itu belum pernah mengalami seperti itu. Jadi memang dibanding ibu saya yang dari kecil sampai SMP, kemudian baru setelah itu ibu saya terbebas setelah sekolah, karena apa namanya, sekolah SMA ya, SPG waktu itu ya, karena ibu saya guru ya, jadi SPG. Kemudian itulah baru terbebas. Dan bedanya dengan saya dapat ujian pertama itu justru setelah lulus kuliah gitu. Jadi jadi dari kecil sampai kuliah itu saya menganggap bahwa itu lancar gitu ya. Jadi orang kan hidup itu seperti dari sekolah, kemudian kuliah, kerja, menikah, kemudian bahagia gitu ya. Gambaran umumnya seperti itu. Tapi ternyata di situ saya mengalami kejadian yang nggak saya duga. Jadi memang itu sekolahnya saya mulainya di situ gitu, satu ujiannya. Kemudian kalau ibu saya sih memang dari kecil seperti itu. Jadi memang itu apa namanya, membentuk suatu karakter gitu. Jadi apa namanya, orang lain itu mengajarkan kita secara nggak langsung gitu. Nah, jadi apa hikmahnya? Udah panjang lebar ya jadi cerita. Ya pokoknya intinya ibu saya itu mengalami satu kondisi pendidikan informal yang apa namanya, yang bisa dibilang tanda kutip kejam ya. Tapi itu jadi seperti ini hikmahnya, kalau yang saya tangkap seperti ini. Jadi ada di dunia ini pasti ada dua sisi ya, ada dualitas ya. Jadi ada baik, ada buruk, selalu kayak gitu. Jadi di mana orang ini akan menjadi baik, akan diajarkan untuk menjadi sesuatu yang baik atau ditempa, pasti ada sesuatu yang buruk. Artinya buruk ini pun juga bukan sesuatu yang buruk, bukan berarti yang salah, tapi ini dia berperan sebagai, di dalam film atau drama itu dia berperan sebagai penguji. Meskipun dia sendiri juga tidak menyadarinya itu sebagai penguji. Tapi Tuhan atau semesta atau entitas yang paling besar menguasai semesta ini, itu adalah menjadikan ini mereka orang-orang ini punya pilihan untuk berbuat itu karena tidak sadar gitu. Kemudian orang-orang ini juga sebenarnya yang ditempa ini juga sebenarnya tidak sadar, tapi dia lama-lama akan sadar karena tempaan itu. Jadi sebenarnya dua sisi ini, dualitas ini selalu ada, selalu beriringan gitu. Jadi kembali lagi melihatnya setiap manusia itu mempunyai dua sisi atau dua kemungkinan, dua potensi, mau mengarah ke baik atau mengarah ke buruk gitu. Dan itu keputusan itu ada di kesadaran kita seperti itu. Jadi Tuhan sebagai penguasa alam semesta, penguasa seluruh jagat ini melihatnya selalu dua sisi. Jadi untuk keseimbangan seperti itu. Jadi hikmahnya adalah bahwa kita harus selalu menyadari bahwa memang di semesta ini tuh memang selalu ada baik dan buruk, atau positif negatif, atau hitam dan putih, dan yin dan yang, dan laki-laki dan perempuan, seperti itu saling mengisi sebagai sesuatu yang seimbang gitu. Jadi di mana kita mengalami satu posisi yang tidak enak atau tertekan, atau itu posisi yang kurang nyaman gitu ya, ada tekanan dari pihak lain. Nah, itu kita harus belajar dari situ apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus meresponnya dengan respon yang tenang gitu. Jadi makanya kita disuruh nafas panjang, menghirup nafas yang panjang, kemudian cari satu kedamaian di sini, kemudian dilepaskan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk cara yang mudah ya, cara yang cepat untuk merespon satu amarah, satu emosi yang kita terima karena tekanan dari luar gitu, seperti itu. Jadi lama-lama kita akhirnya menjadi orang yang mudah untuk berserah diri. Jadi ketika kita ditempa satu tekanan dari eksternal, dari pihak luar, atau energi yang negatif yang menimpa kita akan merespon dengan lebih kalem, lebih tenang gitu. Jadi nggak langsung amigdala kita nggak langsung muncul, langsung kita respon dengan dengan lebih keras juga, nggak seperti itu. Tapi bisa lebih kalem kan, lebih berserah diri kayak gitu. Jadi pelajarannya yang saya ambil adalah seperti itu. Nah, lalu untungnya apa berserah diri? Untungnya apa? Apakah kita seolah-olah seperti ini ya? Jadi, wah kamu diserang kok kamu nggak membalas gitu ya?
itu adalah satu paradigma yang umum. Padahal sebetulnya gini ya, kalau ini ada hukum terima memberi dan menerima gitu. Jadi kita nggak bisa seolah-olah kalau misalkan kita diserang negatif, kita tambah negatif, jadinya bentrok pasti. Jadi itu akan menimbulkan perpecahan ya. Ujung-ujungnya rusak juga gitu ya. Jadi kalau saya ngelihatnya seperti ini, ketika kita diserang gitu ya, kita bisa lebih tenang. Itu dampaknya itu justru yang keluar dari diri kita itu adalah yang positif. Kemudian itu bisa mempengaruhi bahwa serangan itu akan teredam dengan dirinya. Mungkin nggak logis ya, tapi ini adalah energi. Jadi hukum energi gitu. Jadi mungkin kalau di dalam agama gitu ya, mungkin di Islam gitu ya, di Rasulullah itu juga pernah sih dilemparin batu atau diapain lah, itu nggak membalas, tapi dengan membalas dengan doa itu kan positif, bahkan didoakan supaya mereka itu lebih baik gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih, itu kan ajaran seperti itu kan memang udah lama dari dulu ya. Ajaran tentang kasih sayang, tentang budi pekerti, tentang tentang welas asih itu kan sudah dari dulu gitu. Cuman mungkin manusia itu karena masih ada ego di dalam dirinya, kemudian masih ada 4 unsur nafsu ini yang selalu muncul. Nah itulah yang membuat itu jika plus ketemu plus pasti akan berantem seperti itu. Jadi memang sih yang saya pelajari tadi dari cerita dari ibu saya tadi ya, karena ditempa seperti itu, lama-kelamaan orang tuh akhirnya kayak menyerah gitu ya. Akhirnya berserah diri. Ketika berserah diri itulah muncullah energi Tuhan itu yang membuat akhirnya apapun tuh mental gitu. Jadi kamu mau hina aku, mau pukul aku, mau istilahnya tuh mau tindas aku seperti apa, nggak ada efeknya. Jadi semacam apa ya, kalau orang Jawa bilang itu ora kalong gitu. Jadi ora kalong itu apa sih? Jadi kayak nggak ada yang berkurang dari diri saya, mau dibully kayak mau kayak nggak apa-apa. Bahkan kalaupun seburuk-buruknya itu disakiti hingga meninggal, itu pun kan sudah istilahnya itu kita dalam waktu di situ kesadarannya seperti apa gitu. Kesadaran kita menerima, kesadaran kita itu berada di kesadaran Tuhan. Misalkan ya, kesadaran Tuhan itu berarti kita benar-benar berserah diri, kemudian legowo gitu ya. Istilahnya itu benar-benar di titik nol, netral. Itu pun efeknya akan berbeda. Jadi nggak ada dendam. Jadi cuma adanya kasih sayang, welas asih seperti itu. Agak berat ya. Iya, ini memang butuh satu latihan. Jadi ya saya sih belum sampai seperti itu, tapi memang beberapa kali udah yang saya alami itu ya kejadian-kejadian seperti kehilangan sesuatu, kemudian ya semua itu sebenarnya adalah hikmah dari belajar hidup atau sinau urip itu sendiri ya. Jadi ya intinya sih pelajaran-pelajaran diambil itu ya tentang berserah diri, kemudian tentang menghilangkan dendam, lupa itu, kita nggak bisa melupakan kejadian, tapi bisa meresponnya dengan lebih tenang, dengan lebih kalem, lebih netral gitu. Jadi dendamnya hilang, tapi memori itu masih ada, dan itu kan baik jadinya. Jadi nggak, karena sudah menjadi hikmah, sudah menjadi pelajaran seperti itu. Jadi masa lalu seperti apa segala macam itu semuanya itu sebuah pelajaran hidup yang memang harus ditempuh, dilalui, dan menjadikan manusia-manusia yang baru, yang berserah diri, kemudian yang selalu netral, selalu menyadari nafasnya, menyadari bahwa hidup itu memang seperti itu. Jadi memang sebuah pelajaran atau sebuah sinau urip itu sendiri gitu. Jadi ya kalau bagi saya ya semua kejadian, bahkan setiap detik, setiap menit, setiap jam di setiap kehidupan kita itu adalah sebuah pelajaran untuk belajar hidup. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Bagaimana? Apakah masih bertele-tele? Ya semoga sih teman-teman ya bisa memahami, merasakan. Jadi ya semoga cerita saya ini ada gunanya lah, ada manfaatnya lah bagi pendengar, bagi teman-teman semua. Ya kiranya cukup sekian untuk episode 8. Semoga ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam damai, salam sejahtera, dan salam apa aja ya.